Salat sehari 5 kali sesuai waktunya masing-masing adalah wajib dan rukun agama. Maka orang yang salat 5 waktu tapi tidak sesuai waktunya, maka dia adalah kriminal dan pendosa besar. Begitu dengan orang yang salat 4 kali dalam sehari, atau 3 kali dalam sehari, atau sekali dalam sehari. Dia hanya sholat maghrib misalnya. Ini semua kriminal dan pelaku dosa besar yang diancam dengan hukuman berbeda-beda. Adapun orang yang tidak pernah sholat, maka banyak ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu kafir. Dan ini bukan pendapat pribadi mereka. Mereka ambil keputusan atau kesimpulan ini dari banyak ayat dan hadis. Maka sebesar apapun dosa Anda, jangan sampai meninggalkan sholat. Kita lihat di negara Arab, wanita yang pelacur saja, begitu sudah waktu sholat, dia sholat. Orang yang memang kerjaannya merampok atau maling, begitu waktu masuk waktu sholat, dia sholat. Jadi seburuk-buruknya orang di sana sholat, karena mereka tahu bahwa sholat itu adalah pegangan terakhir. Apabila sholat dilepas, disia-siakan, maka semua amalan yang lain tidak akan bermanfaat. Itu pegangan terakhir. Maka siapa yang lepas itu, maka dia sudah lepas dari agama Islam dan dari jaminan keamanan. Maka teman-teman, jangan sampai meninggalkan sholat. Sebenarnya apa susahnya 5 waktu sholat, sedangkan sholat subuh hanya 2 rakaat, tidak butuh lebih dari 3 menit. Diawali dengan sebuah kegiatan wudhu yang seger. Apa salahnya? Setelah itu bisa tidur lagi kalau mau. Tidak haram kok habis subuh tidur lagi. Begitu zuhur, lagi capek-capeknya kerja, masuk waktu istirahat, numpang wudhu, sholat 4 rakaat saja, 4 rakaat sholat zuhur. Apa sulitnya? Sebenarnya sangat disayangkan, dimana perintah ringan seperti sholat menjadi penyebab kita masuk neraka dan dimurkai Allah di dunia dan akhirat, dan hidupnya jadi sengsara, bahkan dihukumi sebagai orang yang murtad atau keluar dari agama. Seperti saya bilang tadi, yang tidak sholat sama sekali, dia dihukumi kafir. Tapi yang sholat sesekali, dia dihukumi sebagai pelaku kriminal yang sangat besar dalam agama Islam. Lebih besar daripada orang yang minum khamar atau durhaka orang tua, bahkan dari membunuh. Jangan heran kalau orang yang tidak sholat, dosanya lebih besar daripada orang yang membunuh atau makan riba, atau misalnya sogok atau minum khamar. Karena itu dosa yang tadi semuanya tidak ada ancaman jadi kafir kecuali sholat. Satu-satunya perintah yang apabila ditinggalkan secara total, maka dihukumi bahwa dia telah melepas tali Islam. Jadi jagalah sholat apapun harganya dan situasinya. Dan kalau kamu punya teman yang tidak sholat, dari sekarang putuskan untuk putus sama mereka. Cari teman yang sholat. Penting sekali. Karena kalaupun kamu mulai sholat,
Tapi ketika kamu berteman sama mereka, bergaul sama mereka, sudah waktu sholat, masing-masing sibuk dengan kesibukan, kita sendiri memisahkan diri dari kelompok, cari tempat untuk sholat, itu agak berat godaannya. Kita lebih sering ngikut aja. Tapi kalau kita berteman sama teman-teman yang sholat, begitu waktu sholat, mereka semua siap-siap sholat, kita pun terbawa. Jadi langkah pertama, kalau Anda tanya saya dari mana saya mulai sholat, jawabannya langkah pertama, putus dari semua orang-orang yang tidak sholat. Bertemanlah sama orang-orang yang sholat. Kalau seandainya mereka yang tidak sholat adalah rekan kerja atau bos kerja, jaga hubungan sesuai sekedarnya saja, dan berteman akrab dengan orang-orang yang sholat. Itu langkah pertama, silakan dicoba. Itu sudah mujarab. Jadi bukankah kita semua butuh pertolongan Allah, kasih sayang Allah? Kita punya masalah dalam hidup, kita punya kebutuhan terhadap Allah agar Allah penuhi kebutuhan kita. Tapi kita tidak sholat, dalam waktu yang sama kita sedang durhaka sama Allah, dan itu mengundang kebencian Allah terhadap kita, bukan kasih sayang Allah. Jadi jangan salah kaprah. Allah bisa benci. Allah bisa benci. Allah bisa benci, ada dalam Al-Quran. Dan Allah bisa sayang. Kalau Allah sayang banget. Tapi kalau sampai Allah benci sama kamu, itu menunjukkan kamu benar-benar sudah fatal hubungannya. Maka jangan sampai Allah benci sama kamu. Dan selama kamu dengar pesan ini dan dalam hati kamu ada keinginan untuk berubah, nah itu tanda sayang Allah sebenarnya. Berarti Allah masih sayang, segera kembali. Semoga kita dilindungi dari Allah, dari berbagai macam dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.